Birgaldo Sinaga, pencetus tagline Sani Ayah Kita, menulis di Provinsi Kepri ada kepala daerah yang punya karakter entrepreneur. Kata pengusaha nasional Insinyur Ciputra, entrepreneur itu bisa mengubah rongsokan menjadi emas. Untuk kepala daerah yang memiliki jiwa inovasi dan kreatif, membangun daerahnya meski miskin sumber daya, Pak Ciputra menyebutnya Bupati Trainer. Bupati Trainer ini punya karakter gigih, ulet kreatif dalam memajukan ekonomi daerahnya, sekalipun dari sisi keuangan daerah tersebut tidak memungkinkan. Ia banyak ide, gagasan, dan terobosan. Ia tidak mau berpangku tangan menerima ketiadaan menjadi alasan untuk berdiam diri. Bupati Trainer itu namanya Ansar Ahmad. Ansar Ahmad mantan Bupati Bintan, Kepri periode 2005-2015. Sekarang Bang Ansar Ahmad sedang mencalonkan diri sebagai Gubernur Provinsi Kepri. Tangan dinginnya sangat tepat menjawab kebutuhan masyarakat Kepri. Apa itu? Ekonomi pulih. Ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 segera bangkit dan maju. Saya pikir kita sebagai warga Kepri saat ini sangat membutuhkan gubernur trainer, dan itu adalah Ansar Ahmad. Berikut bagaimana kecerdasan dan visioner dari seorang Ansar Ahmad ketika rapat dengan menteri di DPR RI. Dalam bicara revitalisasi, banyak bandara-bandara yang membutuhkan tambahan landasan pacu. Mungkin itu bisa menjadi prioritas juga Pak Menteri. Seperti di Karimun itu baru 1.400 meter, Pak. Baru pesawat-pesawat kecil yang Gulfstream kecil mungkin bisa turun, tapi mereka masih butuh 600 meter dan Pak Menteri juga sudah tinjau itu. Pak, saya ingin sampaikan bahwa 3 kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, Karimun itu akan segera disatukan, Pak. Menjadi satu kesatuan dengan fasilitas dan relaksasi yang sama. Hari ini, Pak, buruknya hubungan Amerika dan China itu, Pak. Kita sudah baca di berbagai media. 150 investasi akan ditarik oleh Amerika dan Jepang dari China. Kemana mereka? Kita harus proaktif menarik ini ke Indonesia kalau kita mau bicara multiplier efek ekonominya ke depan. Kita lihat sebentar lagi Amerika mungkin mencabut privilege Hong Kong. Karena Hong Kong tunduk kepada undang-undang China. Itu Hong Kong juga akan merelokasi pasti Pak investor di sana. Harus barang juga ke kita. Maka kita bercita-cita Batam, Bintan, Karimun ini akan kita jadikan New Hong Kongnya Indonesia ke depan. Saya sedang mendorong itu bersama teman-teman Kadin di sana. Kalau pemerintah pusat memberikan relaksasi ke depan untuk investasi. Daerah juga harus memberikan hal yang sama. Kita akan dorong daerah sesuai kewenangannya memberikan relaksasi itu. Supaya lahirlah kawasan-kawasan investasi murah yang sedang dipersiapkan Kadin Provinsi di Kepri itu. Sehingga menimbulkan daya tarik. Jangan sampai investor itu lari ke negara lain, Pak. Ke Vietnam, ke Kamboja, ke Thailand. Kita negara besar nih. Maka memang ketersediaan infrastruktur menjadi instrumen untuk memacu itu. Maka saya mohon bantuan Pak Menteri, agar pelabuhan Peti Kemas Malarko yang sekarang sudah ada kawasan-kawasan industrinya nanti disatukan di situ. Perpanjangan landasan pacu di Karimun itu kiranya bisa segera Pak untuk dilanjutkan. Dan satu lagi kalau boleh Pak, urusan PLBN. Pak, nelayan-nelayan China sudah mulai ramai itu di Natuna Pak. Bahkan dikawal oleh kapal Coast Guard Cina di sana. Kita tidak bisa memperkuat kawasan itu hanya dengan kekuatan TNI kita Pak, tanpa melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Ketika dulu kapal Coast Guard rame di sana itu Pak, yang rame-rame itu, informasinya juga datangnya dari nelayan. Nah ada program PLBN di Serasan itu Pak, salah satunya ada pelabuhan di situ. Kalau bisa tolong juga itu diprioritaskan Pak. Gitu. Karena selama ini akses perdagangan dari Serasan, wilayah perbatasan itu ke Malaysia, ke Kuching itu. Nah, kita yakin kalau akses ekonomi itu terbangun dengan skala prioritas yang baik, mudah-mudahan Kementerian Perhubungan dapat apresiasi yang lebih baik ke depan. Tapi saya titip Pak, persoalan revitalisasi, persoalan optimalisasi aset-aset Kementerian Perhubungan yang ada di daerah, itu harus segera kita bahas bersama Pak. Kami memberikan dukungan kalau Bapak butuh anggaran itu,
dibandingkan kita membangun mungkin instrumen-instrumen yang baru yang mungkin analisanya belum cukup mendalam. Saya kira mungkin itu, Pak. Dan terima kasih Pak Menteri, Bandara Tambelan, Pulau Tambelan saya sudah selesai, Pak. Saya dulu masih bupati mengusulkan itu, alhamdulillah selesai. Kemarin sudah uji coba, mudah-mudahan bisa segera diresmikan. Dan di situ ada ring island yang bagus. Kita ingin ke depan itu bisa menjadi Maldivnya juga, salah satu Maldivnya Indonesia. Karena di sana punya potensi-potensi pariwisata yang besar. Pak, saya bilang Kepri itu 1 tahun 3 juta wisatawan asing datang ke sana. Kita akan dorong lagi ke depan, Pak. Mudah-mudahan bisa jadi lokomotif ekonomi Indonesia di bidang pariwisata ke depan. Saya kira demikian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku warga Kepri, kita membutuhkan pemimpin yang memiliki inovasi dan kreativitas, pemimpin yang memiliki jiwa entrepreneur untuk melakukan terobosan di tengah resesi ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19. Ansar Ahmad dan Ibu Marlin adalah jawaban bagi kebutuhan Kepri untuk pemulihan ekonomi dan kemakmuran rakyat.